see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Belongs to you. Shalom saudara, kita berjumpa kembali di hari Minggu ini saudara, di tanggal 17 Oktober 2021. Saya percaya dimanapun saudara berada, tetap sehat selalu, tetap dalam lindungan Tuhan. Saudara, mari kita mulai ibadah kita di pagi hari ini. Sebelumnya kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan. Hari lepas hari ya Tuhan, kami selalu ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa kehidupan kami ini, kalau kami taruh di hadapan hadirat-Mu, maka Engkau Allah Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau mengundang Roh Kudus-Mu hadir Tuhan bersama-sama dengan kami, agar setiap puji-pujian yang kami persembahkan Tuhan di hadapan hadirat-Mu, Engkau berkenan ya Tuhan, dan menjadi rupa yang sangat harum ya Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk kami memuji, menyembah Engkau, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami mau duduk diam, berikan kami Tuhan, hati seorang hamba, telinga seorang murid ya Tuhan, untuk kami mau duduk taat Tuhan akan firman-Mu. Terpujilah Engkau Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan saudara, di pagi hari ini terambil di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 14. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita buka Alkitab kita dan gadget kita, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Haleluya. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend.
Kaulah Tuhanku, Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kaulah benteng kekuatanku. Kaulah Tuhanku. Kau perlindunganku, Tuhan. Kaulah kekuatanku. Kau bebaskanku, Tuhan. Kaulah sahabatku. Kaulah perlindunganku. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan.
seperti Engkau. Tiada Allah yang besar bagi kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami, kota perlindungan kami. Kaulah sahabat kami yang setia Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Oh Yesus, Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku
Terpujilah nama Tuhan karena Dia layak untuk menerima sembah dan puji kita. Dan mari kesempatan pada saat ini yang Tuhan berikan, kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur karena melalui pengorbanan Yesus, kami boleh memiliki imam besar yang menjadi perantara kami, yang bersyafaat bagi kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu untuk kami semakin mengenal-Mu. Kami semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sampaikanlah firman-Mu bagi kami dan Roh Kudus urapi kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan kita pada saat ini yaitu sahabat kita di tempat tinggi. Alasan mengapa Tuhan Yesus menjadikan kita sebagai sahabatnya, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Alasan Tuhan mengapa Dia menjadikan kita sebagai sahabatnya karena Dia sangat mengasihi kita. Dia mengasihi saya dan saudara. Yesus mau mati di kayu salib, Ia mau menyerahkan nyawanya untuk menebus manusia yang berdosa, dan ini menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus menjadikan kita sebagai sahabatnya. Kemudian di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Tuhan tidak lagi menyebut kita sebagai hamba, tetapi dikatakan Tuhan menyebut kita sebagai sahabat. Seorang hamba tidak akan tahu apa yang menjadi rahasia tuannya, apa yang menjadi rencana tuannya. Yang dia lakukan adalah dia hanya menjalankan apa yang diperintahkan atau apa yang disuruh oleh tuannya kepadanya. Sedangkan kalau seorang sahabat itu berbicara ada kedekatan khusus. Ada kedekatan khusus yang dibangun, kemudian semakin lama semakin akrab sehingga bisa sama-sama sharing, bisa cerita apa yang menjadi rahasianya. Karena saling percaya, karena ada kedekatan yang dibangun. Nah, Tuhan mau untuk membangun hubungan yang dekat dengan kita. Tuhan juga mau untuk supaya kita dekat dengannya. Bukan hanya Tuhan yang mau dekat dengan kita, tetapi kita juga harus dekat dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk datang mendekat kepada Allah Bapa, untuk supaya kita menghampiri Allah Bapa, kita membutuhkan seorang perantara. Kita membutuhkan imam besar, yaitu Yesus Kristus. Karena imam besar yang berasal dari keturunan manusia, yaitu Harun ataupun keturunan Lewi tidak memadai oleh karena mereka masih berdosa. Dan korban-korban persembahan yang dipersembahkan tidak cukup untuk memperbaiki hubungan antara Allah dan manusia yang telah rusak karena dosa. Dan kita membutuhkan imam besar yang sempurna, yang di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7 yang akan kita bahas bersama-sama. Imam besar yaitu Yesus Kristus menurut peraturan Melkisedek. Mengapa kok menurut peraturan Melkisedek? Di pasal-pasal yang sebelumnya, ya, kalau kita melihat di pasal yang ke-5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, kemudian di pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, sedikit disinggung mengenai Melkisedek sebagai imam. Penulis juga mengutip apa yang dikatakan di dalam Mazmur 110 ayat yang ke-4, Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Tetapi di pasal yang ke-7 ini, penulis menjelaskan lebih rinci tentang Yesus Kristus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek yang lebih unggul, yang lebih tinggi dari imam besar Harun atau imam keturunan Lewi. Dan mari kita akan belajar bersama-sama di ayat-ayat di Ibrani pasal yang ke-7 ini, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat yang pertama, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran
dan juga Raja Salam, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka. Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Ya, Melkisedek adalah seorang yang sangat penting di dalam Alkitab. Tidak banyak ayat firman Tuhan yang menulis tentang Melkisedek. Dia tiba-tiba dimunculkan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14, di mana ia memberkati Abraham dan kemudian Abraham mempersembahkan 1/10 kepadanya, hasil dari kemenangannya mengalahkan raja-raja Kanaan dan beberapa raja lainnya. Karena salah satu raja Kanaan menawan Lot, keponakannya. Lot ditawan dan semua harta bendanya, bahkan semua harta benda Sodom dan Gomora dijara oleh raja Kanaan. Dan Abraham mengejar raja Kanaan dan kemudian merebut Lot serta merampas kembali harta benda yang dijara oleh raja Kanaan serta semua harta benda yang dimiliki oleh Sodom dan Gomora dirampas kembali oleh Abraham dan dibawa pulang. Dan sementara di dalam perjalanan dia bertemu dengan dua raja. Nah, raja pertama yang bertemu dengannya adalah Raja Melkisedek. Dan pada saat itulah Melkisedek menyambut dia, memberkati dia, dan Abraham mempersembahkan persepuluhan kepadanya, hasil rampasan yang terbaik yang dipersembahkan kepada Melkisedek. Nah, pada zaman itu perang adalah hal yang biasa, ya, karena ketika ada yang menang merebut kota atau merebut daerah tertentu, mereka menjara barang-barang yang berharga, emas, perak, bahkan ternak yang terbaik dijara dan dibawa pulang. Kemudian disebutkan juga di ayat yang kita baca tadi, Melkisedek adalah seorang Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Fakta ini adalah suatu hal yang tidak mungkin di Israel, terjadi di Israel. Kenapa? Karena biasanya seorang raja tidak melakukan pelayanan sebagai nabi, demikian juga sebaliknya. Sebagai nabi tidak akan bisa untuk melakukan pelayanan raja, masing-masing sudah memiliki tugasnya dan itu sudah diatur di dalam hukum Taurat. Tetapi Melkisedek dikatakan ia adalah raja dan juga imam. Kemudian arti namanya adalah Raja Kebenaran dan Raja Salam, Damai Sejahtera. Tapi kita perlu perhatikan, Melkisedek bukan Kristus. Karena secara jelas penulis Ibrani di sini memakai huruf kecil untuk menulis Melkisedek sebagai imam dan raja. Jadi tidak menunjuk atau bukan menunjuk kepada Yesus Kristus. Kemudian ia juga dikatakan tidak bersilsilah, tidak berbapa, tidak beribu, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berakhir atau tidak berkesudahan, yang menunjukkan imam yang kekal. Dia juga tidak berasal dari suku Lewi dan Alkitab tidak menulis dia berasal dari suku mana karena memang tidak ada silsilahnya. Nah, penulis Ibrani mengambil kisah Melkisedek ini yang sangat dipahami oleh orang Israel. Mereka sangat mengerti akan hal ini karena Bapak Abraham, bapak leluhur mereka, bapak orang beriman, memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, imam Allah yang Maha Tinggi, dan menunjukkan bahwa Abraham respek, hormat kepada Melkisedek, seorang yang lebih tinggi posisinya daripada Abraham. Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham, menunjukkan bahwa posisinya lebih tinggi dari Abraham, lebih tinggi dari suku Lewi yang adalah keturunan Abraham sendiri. Suku Lewi menerima persepuluhan dari umat Tuhan, yaitu dari saudara-saudaranya sendiri, di mana itu diatur di dalam hukum Taurat. Sedangkan Melkisedek dia menerima persepuluhan dari leluhurnya Lewi, yaitu Bapak Abraham. Jadi posisinya menunjukkan bahwa Melkisedek lebih tinggi daripada Abraham.
Dia menerima persepuluhan karena ia adalah imam Allah yang maha tinggi, bukan berdasarkan hukum Taurat seperti suku Lewi. Kemudian Melkisedek juga menerima persepuluhan dari Abraham, itu berarti dia menerima dari seluruh bangsa. Karena Abraham adalah bapa bangsa-bangsa, sedangkan suku Lewi hanya menerima dari satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Demikian juga waktu Melkisedek memberkati Abraham, Bapak leluhur Lewi, itu artinya dia memberkati seluruh bangsa. Nah, oleh sebab itu Melkisedek diambil atau dipakai untuk menggambarkan Yesus Kristus. Yesus Kristus dikatakan seorang imam besar. Dia juga seorang raja, raja kebenaran dan raja damai sejahtera. Dia tidak berawal, tidak berakhir hidupnya, dia juga tidak berasal dari suku Lewi. Kita tahu bahwa Yesus dari suku Yehuda. Dia menerima persepuluhan dari umatnya, yaitu dari seluruh atau dari semua orang yang percaya kepadanya. Karena dia adalah imam Allah yang maha tinggi dan dia memberkati seluruh bangsa. Bukan hanya satu bangsa tetapi seluruh bangsa. Nah, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar bahwa memberikan persepuluhan itu kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Dan persepuluhan yang kita berikan adalah bentuk respek atau hormat kita kepadanya, kepada imam besar kita yang memiliki posisi yang lebih tinggi dari kita. Tentunya dia sebagai pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Dia Tuhan kita, dia raja kita. Kita belajar dari Bapak Abraham, Bapak kita juga saat ini, amin. Di ayat-ayat yang selanjutnya dari Ibrani pasal 7 dibahas secara rinci mengenai keimaman daripada Yesus Kristus yang lebih tinggi dari keimaman Harun atau Lewi. Kita akan melihat bersama-sama imamat Yesus Kristus lebih unggul atau lebih tinggi karena yang pertama adalah berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, di ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri di rumah ayat-ayat ini. Karena saya hanya akan mengambil ayat-ayat yang pokok saja sesuai dengan poin yang saya sudah persiapkan. Karena berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa yang ditetapkan menurut peraturan Melkisedek, imam yang hidup kekal selama-lamanya, bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, bukan berdasarkan peraturan-peraturan daripada Harun. Kalau kita melihat di ayat 15 hingga ayat yang ke-17 dikatakan, dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Lewi hanya manusia biasa, manusia fana yang akan mati. Dan setelah mati lalu kemudian digantikan oleh orang lain tugas keimamannya. Yang mana orang tersebut harus membuktikan silsilahnya dan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan aturan hukum Taurat. Imamat Lewi dibatasi oleh kematian, oleh sebab itu imamat Harun atau imamat Lewi ini dialihkan kepada Yesus Kristus yang tidak dibatasi oleh kematian. Karena Yesus Kristus adalah kekal. Yesus Kristus tidak dapat dibatasi oleh kematian, dia tidak binasa. Memang Yesus mati namun dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Jadi imamat Yesus Kristus ditetapkan menurut aturan daripada Melkisedek yang kekal, yang abadi, tidak dibatasi oleh kematian. Dan ini memberikan harapan yang lebih baik, yang mendekatkan manusia kepada Allah. Di ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19 dikatakan memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Keimaman yang berdasarkan hukum Taurat, walaupun diperkenankan Allah di dalam perjanjian lama, tidak sempurna, tidak ada kekuatan untuk membawa manusia dekat kepada Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-18 dikatakan hukum yang dikeluarkan dahulu itu dibatalkan, yang kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani memakai kata atetesis yang berarti dihapuskan, dianggap nihil atau tidak berlaku lagi. Hukum yang dikeluarkan dahulu artinya keimaman yang pada zaman Lewi itu dibatalkan, dihapuskan, dianggap nihil.
tidak berlaku lagi. Karena hukum yang dahulu hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi sekarang kita orang percaya melalui kematian Yesus Kristus, kita bisa datang mendekat kepada Allah Bapa dengan keberanian dan dengan penuh keyakinan. Tirai itu sudah terbelah dua dari atas ke bawah. Dan Yesus sudah melakukannya bagi kita, bagi saya dan saudara. Imamat Yesus memberikan harapan yang lebih baik yang membawa kita mendekatkan diri kepada Allah Bapa. Kemudian imamat Yesus Kristus lebih tinggi. Yang kedua karena berdasarkan sumpah dari Allah yang menjamin perjanjian yang lebih baik. Ayat 21, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-22, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Atau kalau dalam terjemahan King James Version dikatakan perjanjian yang lebih baik. Perjanjian yang lebih kuat, perjanjian yang lebih baik. Yesus adalah jaminan. Keimaman Lewi didasarkan tanpa sumpah, sedangkan imamat Yesus Kristus didasarkan sumpah dari Allah. Dan Yesus adalah jaminan perjanjian yang lebih kuat, yang lebih baik. Nah, penulis menggunakan kata jaminan yang berarti seseorang yang memberikan garansi dan rasa aman. Yesus adalah penjamin yang datang dari Allah, yang memberikan rasa aman. Karena ia telah menggenapkan seluruh hukum Taurat, seluruh sistem keagamaan Yahudi di dalam perjanjian lama yang diatur di dalam hukum Taurat. Imamat Yesus Kristus juga bersifat tetap atau tidak berubah. Karena bersifat ilahi. Imamat Lewi dapat berubah secara manusiawi sehingga dapat beralih kepada orang lain. Sedangkan imamat Yesus Kristus tidak dapat beralih kepada orang lain. Di ayat 24 dikatakan tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan kedudukan Kristus yang menjadi pengantara manusia pada Allah. Pelayanan imamat Kristus yang tidak berubah memberikan jaminan hubungan kita dengan Tuhan. Ayat yang ke-25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, saudaraku, yang membedakan imamat Yesus Kristus dengan imamat Harun atau Lewi adalah Imam Harun Lewi hanyalah tanda keselamatan dan itu bersifat sementara. Sedangkan Imam Yesus Kristus Dia adalah sumber keselamatan yang abadi. Dia menjamin keselamatan untuk semua orang yang datang kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, yang mendekat kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Kemudian keunggulan imamat Yesus Kristus yang ketiga adalah berdasarkan kesempurnaannya. Ayat 26 hingga ayat yang ke-28. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Nah, beberapa hal yang mutlak diperlukan sebagai imam besar yang sempurna. Berapa hal yang diperlukan bagi imam besar yang sempurna? Ya, kita melihat dari ayat yang tadi kita baca 26 sampai 28. Yang pertama adalah Kristus adalah imam besar yang saleh, tanpa dosa. Karena Dia suci, Dia dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Hanya Dia yang dapat melakukannya. Kemudian Kristus mulia dan lebih tinggi dari segala tingkat yang di sorga. Dia yang datang dari sorga. Dia jugalah yang sanggup membawa manusia untuk kembali ke sorga. Kemudian yang ketiga, Kristus mempersembahkan dirinya satu kali untuk selamanya sebagai korban yang sempurna. Kalau imam-imam yang lain, imam-imam keturunan manusia setiap tahun harus datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi Yesus Kristus hanya satu kali untuk selamanya sebagai korban yang sempurna. Kemudian keempat, Kristus ditetapkan sebagai imam besar yang sempurna melalui sumpah Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan,
Yesus sahabat kita yang sempurna, dia imam besar kita yang sempurna, sahabat kita yang mengasihi kita, dia bersyafaat juga untuk saya dan saudara, dan dia menginginkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia mengenal setiap kita, dia begitu peduli di dalam kehidupan kita, dan dia selalu punya waktu. Kapan saja kita datang mengetok pintunya, kapan saja kita membutuhkannya, kapan saja kita mau bercerita atau curhat dengan dia mau mendengarkan kita. Tetapi Tuhan juga mau kita mendengarkannya ketika Tuhan berbicara dengan kita. Ketika Tuhan mau berbicara menyampaikan isi hatinya kepada kita. Apakah itu melalui firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengarkan. Atau pada waktu kita berdoa dan lain sebagainya. Tuhan mau supaya kita juga mendengarkannya. Nah, oleh sebab itu sebagai sahabatnya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mari kita membangun hubungan yang dekat dengannya. Tuhan pengen dekat dengan kita. Dia pengen kita supaya dekat dengannya. Mari kita terus mendekat kepadanya. Kita harus selalu memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Nggak ada kedekatan yang dibangun hanya sesaat. Hanya 1-2 hari, 1-2 malam, 1-2 minggu, 1-2 bulan, dan seterusnya. Tetapi itu harus dibangun terus menerus. Harus dipupuk. Hubungan dengan Tuhan bisa semakin dekat, bisa juga semakin jauh. Tergantung kita memupuk hubungan itu dan memberi waktu untuk hal tersebut. Nah, oleh sebab itu kita belajar, kita lihat salah satu tokoh yang disebutkan di dalam Alkitab sebagai sahabat Allah. Dalam Yakobus 2 ayat 23 yaitu Abraham. Ya, dan dia mendapatkan status itu karena iman, karena percayanya. Nah, dalam Kejadian 18 Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dia mengulangi janjinya untuk memberikan seorang anak laki-laki. Kemudian Abraham di sana dikisahkan dia bercakap-cakap dengan malaikat Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa bayangkan bagaimana kedekatan hubungan Abraham dengan Tuhan sendiri. Kemudian bagaimana Tuhan juga dekat dengan Abraham sehingga mereka bercakap-cakap seperti kalau kita memiliki teman, memiliki sahabat, kita bercerita, kita bercakap-cakap. Demikian juga Tuhan dengan Abraham. Dan Abraham dengan Tuhan. Dan bahkan kalau kita baca, Tuhan menyampaikan kepadanya perihal Sodom dan Gomora yang akan dibinasakannya, yang akan dimusnahkannya. Sekalipun awalnya Tuhan masih menimbang-nimbang, apakah ia mau memberitahukan kepada Abraham atau tidak. Tetapi akhirnya Tuhan juga memberitahukan kepada Abraham. Nah, kita tahu ceritanya bagaimana kemudian Abraham melakukan tawar-menawar pada waktu dia berdoa. Dia melakukan tawar-menawar dengan Tuhan agar tidak memusnahkan Sodom dan Gomora. Karena di situ ada keluarganya sendiri yaitu Lot dan keluarganya. Dan Tuhan sebagai sahabat Abraham menyampaikan apa yang akan dilakukannya. Dan Abraham sebagai sahabat Allah menyampaikan keberatannya melalui doa sehingga menghasilkan kesepakatan yang mana jika ada 2 orang benar, didapati 2 orang benar, maka Tuhan, jika ada 10 orang benar maka Tuhan tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora, tetapi yang didapati hanya 2 sehingga Tuhan harus memusnahkan atau membinasakan Sodom dan Gomora. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam doa kita bisa menyampaikan semua isi hati kita, kesedihan kita, syukur sukacita kita, masalah-masalah kita. Bahkan kalau kita pun punya keberanian seperti Abraham, kita bisa menyampaikan keberatan-keberatan dan tawar-menawar dengan Tuhan. Nah, sebagai sahabat Tuhan kita juga harus terus mempercayai Tuhan di dalam segala hal. Tidak hanya membangun hubungan yang dekat dengannya, tetapi kita juga harus mempercayai Tuhan di dalam segala hal. Dalam keadaan apapun yang kita hadapi, satu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita yaitu kita tetap percaya, berserah dan mengandalkannya. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus, kalau kita membaca kisah di Matius pasal yang ke-8 ayat 23 hingga yang ke-27, di mana mereka menjadi takut dan panik saat ada angin ribut dan gelombang yang besar yang menghadang perahu mereka. Padahal Yesus ada bersama dengan mereka di perahu tersebut. Yesus bangun dan sebelum dia menghardik angin ribut dan danau, di ayat yang ke-26 Tuhan berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya."
Nah, kadang-kadang kita menjadi ragu, kadang-kadang kita menjadi bimbang. Kurang percaya ketika ketika belum mendapatkan atau belum menemukan jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi. Mari kita terus belajar mempercayai Tuhan yang adalah sahabat kita, karena Dia pasti menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan ada bersama dengan kita, sehingga jangan pernah kita meragukan Tuhan, tapi kita harus mempercayainya di dalam segala keadaan yang kita alami. Kemudian selanjutnya sebagai sahabat Tuhan, marilah kita mengasihi Tuhan dengan taat akan perintahnya. Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya yang memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus, yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Hal apapun yang akan dia lakukan, bahkan yang akan terjadi di kemudian hari, itu Tuhan sampaikan, Tuhan beritahukan kepada mereka. Dan di sini Tuhan memberitahukan kepada mereka sebagai sahabat-sahabatnya dan memberikan perintah supaya mengasihinya, supaya mentaati apa yang diperintahkannya. Dan ini bukanlah syarat yang Tuhan berikan, bahwa dengan mentaatinya lalu kemudian kita menjadi sahabat Tuhan atau kita menjadi sahabat Tuhan, tetapi ini adalah akibat. Artinya mentaati Tuhan, mentaati perintahnya adalah tanda bahwa kita adalah sahabatnya Tuhan. Kita mentaati perintah Tuhan, berarti ini sebagai akibat karena kita telah menerima pengorbanan Yesus Kristus. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, sehingga ketika Tuhan menyebut kita sebagai sahabat, itu tidak ada syarat di dalamnya. Kalau Tuhan meminta supaya kita taat akan perintahnya, itu karena kita adalah sahabatnya. Dan kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan, ya, untuk mengajarkan kita akan hal ketaatan. Bukan hanya mengajarkan supaya kita memiliki iman percaya yang sungguh kepada Tuhan, tetapi kadang-kadang juga melalui penderitaan Tuhan mengajarkan soal ketaatan di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-8. Sehingga ketaatan Yesus menjadi sempurna sebagai manusia. Tuhan punya kuasa untuk menghentikan penderitaannya, tetapi ia tidak melakukannya. Karena apa? Ia belajar untuk taat supaya ketaatannya menjadi sempurna. Nah, Tuhan bisa saja melepaskan kita dari setiap kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Tuhan juga bisa melepaskan kita dari penderitaan yang kita alami. Tetapi Tuhan tidak melakukannya atau belum melakukannya kepada kita, supaya apa? Supaya kita belajar taat kepadanya. Kita harus belajar taat sekalipun Tuhan belum menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Kita belajar taat sekalipun doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kita belajar taat sekalipun ada begitu banyak kebutuhan di dalam kehidupan kita. Kita belajar taat sampai ketaatan kita menjadi sempurna, dan kiranya Roh Kudus yang akan menolong kita semuanya. Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara sebagai sahabat Allah, menjalani kehidupan sebagai sahabat Allah, dan biarlah kita belajar untuk memiliki hati yang mau terus belajar mengasihi Tuhan. Rick Warren mengatakan ketika kita sepenuhnya menyerahkan diri kita kepada Yesus, kita menemukan bahwa Dia bukanlah seorang tirani tetapi seorang penyelamat, bukan bos tetapi saudara, bukan diktator tetapi sahabat. Amin. Kita adalah sahabat Tuhan, bukan karena kita yang menyebut kita adalah sahabat Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang menyebut kita sebagai sahabatnya. Tuhan yang menjadikan kita sebagai sahabatnya. Dan sebagai sahabat Tuhan, kita belajar pada hari ini, mari kita terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mari kita terus mempercayakan hidup kita, mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan di dalam segala keadaan, di dalam segala hal, di dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga, kita terus mau belajar untuk mengasihi Tuhan, taat akan perintah-perintahnya. Sehingga kehidupan kita
dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita mau menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati kita semua melalui firman Tuhan pada saat ini. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami sebagai sahabat-sahabat-Mu. Ajar kami untuk kami mau membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus yang akan terus bekerja di dalam kehidupan kami, menaruh hati yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan di dalam hati kami. Dan ajar kami juga Tuhan untuk kami selalu mempercayai Engkau di dalam segala keadaan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan ajar juga kami ya Tuhan untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk melakukan atau mentaati perintah-perintah-Mu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan biar kiranya kasih-Mu akan terus memenuhi hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu pada saat ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I'm safe. Puji nama Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur karena Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan menyertai bangsa kami sehingga masalah COVID-19 di bangsa ini semakin berkurang. Kami bersyukur buat pemerintahan di bangsa ini. Doa kami Tuhan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, serta seluruh jajaran pemerintahan yang ada di bangsa ini dari pusat, daerah, sampai ke RT RW. Tuhan karuniakan hikmat-Mu bagi mereka, taruh hati yang takut akan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka sehingga mereka dapat menjalankan pemerintah di bangsa ini dengan takut akan Tuhan dan mereka dapat melakukan segala sesuatunya sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Engkau memakai setiap gereja-gereja Tuhan di bangsa kami Indonesia ini untuk memberkati bangsa ini dengan menjalankan apa yang menjadi amanat agung-Mu Tuhan. Dan doa kami pada saat ini kiranya gereja-gereja di masa pandemi bahkan setelah pandemi ini ya Tuhan akan menjadi gereja-gereja yang semakin kuat, gereja-gereja yang berkemenangan yang akan menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengenal akan Tuhan. Bangsa ini diselamatkan oleh Tuhan. Dan kami juga mau berdoa pada saat ini ya Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang belum percaya kepada Tuhan. Anggota-anggota keluarga kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan saat ini. Tapi kami mau berdoa, biarlah kiranya Roh Kudus yang akan menjamah hati mereka. Biar mereka dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Jadilah sahabat bagi setiap mereka. Kami percaya Tuhan sudah mati juga buat mereka. Tuhan mengasihi mereka, keluarga-keluarga kami. Dan Tuhan juga akan menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-jemaat di tempat ini. Biarlah di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi saat ini, Engkau Tuhan akan datang menghampiri mereka. Engkau memberikan pertolongan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Engkau campur tangan dan berikan hikmat-Mu. Dan biarlah ya juga Engkau akan memberkati setiap pekerjaan usaha yang mereka jalankan. Engkau akan memberkati dan ajar kami untuk selalu mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami semuanya. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan.
Tuhan kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan yang mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara. Ibadah hari ini telah selesai. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan di tanggal 24 Oktober 2021 pada jam yang sama. Saudara, bersama dengan tim Praise and Worship Gereja GSJ Cewek Sentul, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.